bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Nusantara. Kita jumpa lagi dalam program yang mengajak Anda untuk berbincang, berdiskusi dan mempertajam topik dan tema yang sedang hangat di negeri kita. Tentu saja, ini dia program Merah Putih. Di negeri tempat hukum ditenun dengan harapan, malam ini kita membuka lembar baru perbincangan. Ada putusan lahir dari Mahkamah Konstitusi, ibarat ketukan palu yang menggema ke seluruh negeri. Polisi aktif tidak boleh lagi duduki jabatan di luar institusi Polri. Begitu bunyi amanat yang memecah opini. Saya Doni De Keizer malam ini mengawal Merah Putih, dan kita akan berbincang tentang MK larang rangkap jabatan, reformasi Polri diuji. Kami sudah hadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih malam hari ini. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya adalah sosok yang sudah tidak asing lagi, yaitu pakar hukum tata negara, Profesor Margarito Kamis. Prof, apa kabar? Baik, gue belum profesor, Don. Jangan lu tulis provokator profesional. Oh ya, kalau itu boleh. Boleh dong, kan gue tuan rumahnya. Selalu deh. Tapi gue mesti bilang gue belum profesor. Iya, sebagai penghormatan saya kepada Bapak Margarito Kamis yang sejak lama puluhan tahun mengawal Republik ini. Bahkan kalau bicara reformasi negara ini, bagaimana reformasi negara kita? Kan sudah mulai dari ambilnya 2000-an gitu. Oh, enggak terasa ya? Hasilnya cuma gini gitu doang. Oke, kita enggak bicara itu, kita bicara reformasi Polri, ya kan? Baik, terima kasih sudah hadir bersama kita malam ini. Kemudian di sebelah kanan adalah tim advokasi koalisi untuk reformasi kepolisian, Aulia Rizal. Bapak Paul, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Tapi ini baru pulih sih, mau pulih dari sakit. Kenapa? Ngurusi polisi sampai sakit? Ya, salah satunya ya. Itu. Konsentrasi cukup terganggu, apalagi RKUHP. Itu juga nanti akan kita pertajam malam ini. Terima kasih sudah bersama kita malam ini. Dan ini dia provokatornya yang menggugat rangkap jabatan Polri, Christian Adrianus Sihite. Bung Christian, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik Bang. Sehat? Tetap semangat ya? Tetap semangat. Ngacam mana pula Anda menggugat-gugat? Tapi jangan dijawab dulu ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama, karena saya juga sudah menantikan anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera bergabung dengan kita. Sebelum kita diskusi, sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Putusan perkara nomor 114 PUU 23 2025 dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Kamis 13 November 2025. Gugatan diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite. Putusan MK membuat polisi harus mundur dari status anggota Polri aktif jika akan menjabat di luar institusi Polri. Kadif Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengungkapkan bahwa Polri menghormati putusan MK. Sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim Pokja untuk menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK. Mendapat arahan dari Bapak Kapolri berdasarkan hasil putusan rapat bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan. Bapak Kapolri mengharapkan bahwa tim Pokja
membuat kajian percepatan tadi bisa menjadi landasan kita dengan berkolaborasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, baik itu dari Menpan RB, kemudian dari BKN, Badan Kepegawaian Nasional, kemudian dari Menkum, kemudian dari Menteri Keuangan, maupun dari MK sendiri selaku pemutus, sehingga harapannya tidak menjadi multitafsir di depan. Adapun tanggapan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, dirinya menghargai putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Sekali lagi saya tegaskan, menurut pendapat saya terhadap putusan MK, bahwa putusan MK itu wajib kita jalankan, tetapi itu tidak berlaku surut. Artinya bagi semua pejabat Polri yang sudah terlanjur menjabat tidak wajib untuk mengundurkan diri untuk saat ini, kecuali atas dasar kesadaran Polri untuk menarik anggotanya dari kementerian. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang polisi rangkap jabatan di instansi sipil. Secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari, terutama mengenai bahwa kalau yang saya tangkap ya, bahwa polisi itu hanya boleh menempatkan personil di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas polisi, kalau saya nggak salah begitu. Dan itu tugas-tugas kepolisian itu kan diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu nanti penjabarannya nanti silakan dijabarkan ya kepolisian dengan Pan RB dan lain-lain. Jurnalis NTV melaporkan. Anda yang di rumah juga bisa berbincang bersama kami selain menyaksikan lewat tayangan Nusantara TV, saksikan juga live streaming kami di official Nusantara TV. Ada kolom komen di situ di YouTube channel kami. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan tuliskan di kolom komen. Mari kita langsung berbincang. Bung Kris, apa motifnya? Kalau bahasa polisi begitu, apa motifnya? Anda ganggu-ganggu dapurnya polisi nih. Izin menjawab, sebenarnya untuk motif itu niat dari artinya niat dari hati nurani seorang advokat muda. Bukan hanya undang-undang Polri yang saya uji. Orang yang pertama menguji undang-undang TNI secara formil setelah disahkan oleh DPR adalah saya. Dan kemudian masih berlanjut sampai sekarang dan besok sidangnya untuk undang-undang TNI. Terkait apa? Rangkap jabatan juga. Artinya apa? Saya ingin merasakan negara ini dalam keadaan semua dalam tupoksi masing-masing. Artinya apa? Polri tidak boleh mengambil hak konstitusional warga negara sipil. Begitu juga sebaliknya. Jadi kami dan juga pemohon pertama Samsul Zaidin murni tidak ada menunggangi dan tidak ada politik di sana, hanya ingin mengembalikan hak konstitusional warga negara yang dimana polisi aktif menjabat di fakta persidangan ya 4.351 orang menghilangkan hak warga negara loh, termasuk ASN. Begitu Bang. Artinya ini memang sebuah kewajiban. Iya, kewajiban bagi seorang advokat. Iya, sebagai advokat, sebagai warga negara. Benar. Nah, tapi tadi Pak Margarito bilang reformasi sudah hampir 30 tahun, tapi ya masih jalan di tempat. Artinya kalau kita bicara negara, reformasi Polri sendiri, ini merupakan bagian dari upaya reformasi Polri menurut Anda? Menurut saya itu sangat tepat. Kenapa? Yang dimana selama ini seperti saya kasih contoh, Sekjen Dewan Perwakilan Daerah itu menjabat sebagai sekjen, ya tentu menghilangkan hak ASN yang di sana. Jadi ini bagian dari reformasi. Saya rasa seperti itu Bang. Oke, saya sih lagi mencari-cari apakah ada juga TNI Polri yang aktif menjadi presenter atau jurnalis. Belum ada. Kita ingin menyapa anggota Komisi 3 DPR RI melalui sambungan Zoom, Nasir Jamil. Pak Nasir, apa kabar? Kabar baik, apa kabar semuanya? Kabar baik, luar biasa. Kami menunggu abang di sini sebenarnya nih, tapi tak kunjung tiba. Untunglah bisa menyapa melalui Zoom ya. Terima kasih sudah diundang. Ente di Aceh apa di Jakarta? Di Jakarta. Apa kabar Pak Margarito? Jangan diharap di jauh-jauh, mah keluar dong. Ya karena kita. Justru kita muncul ini. Tapi saya mau tahu dulu komentarnya Bang Nasir soal upaya reformasi Polri sama putusan MK ini, bagaimana nih? Iya, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan patut kita hormati ya dan diterima.
karena dia adalah satu lembaga yang punya kewenangan untuk menafsirkan konstitusi gitu. Dan saya lihat ini hadiah juga bagi Kepolisian Republik Indonesia, hadiah bagi masyarakat Indonesia ya. Jadi putusan MK itu momentum untuk membenahi institusi kepolisian kita ke depan. Jadi dalam bahasa saya itu putusan MK itu adalah momentum bagi kita untuk menakar reformasi di kepolisian. Jadi menakar itu kan mengukur dan membatasi. Ya, jadi harus ada ukurannya dan juga ada batasannya. Jangan juga terlalu dibatasi sehingga dia tidak leluasa, atau tidak dibatasi dia sangat leluasa sehingga dia kemana-mana begitu. Dan juga harus diukur dan ukurannya harus pas. Kalau ukuran tidak pas, maka tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi sekali lagi kita patut menghormati dan menerima putusan MK itu, dan saya mendengar, saya membaca di kepolisian juga sudah dibentuk kelompok kerja untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan beberapa pejabat kepolisian, apakah itu Kadif Humas, Wakapolri, mengatakan mereka menerima, menghormati putusan apa yang ada di Mahkamah Konstitusi tersebut. Meskipun dari 9 hakim ada 2 hakim yang dissenting, ada 1 hakim yang concurring. Jadi ini kan juga memberi makna bahwa tidak bulat putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi tersebut. Yakin nih ini hadiah buat Polri nih Bang Nasir, bukannya malah mengurangi dapurnya Polri nih? Ya makanya jangan dilihat ini upaya untuk membatasi membatasi sebatas-batasnya gitu ya. Tapi hadiah karena ini momentum ya, momentum. Ada komite percepatan reformasi yang dibentuk oleh Presiden, lalu ada juga tim akselerasi atau transformasi reformasi di kepolisian di Mabes Polri, dan juga ada panja reformasi penegakan hukum yang dibentuk oleh Komisi 3 DPR RI. Jadi 3 momentum ini harus disatukan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Oke, Pak Margarito, komentarnya Prof. Ya. Apa nih yang komentarin? Ya, Anda kan setuju kan? Apa tuh? Soal putusan MK ini kan? Iya, ini putusan MK ini kan kita, kalau saya dari sudut saya dari dulu itu suka tidak suka mau apa? Tidak mau. Mau tidak mau apa? Karena konstitusi bilang putusannya final. Nah kalau final mengikat, begitu udah selesai. Jadi setuju. Jadi dari segi hukum bukan soal setuju dan tidak setuju. Begitu itu. Harus setuju karena sudah diputuskan. Karena sudah diputuskan. Nah, tapi kan sistemnya. Semangatnya kalau tadi kata Bang Nasir, ini momentum yang tepat buat Polri begitu kan. Itu beliau itu kan dari segi politik gitu ya. Yang mau saya bilang adalah di amar putusan tadi itu sama sekali tidak memerintahkan, sebut saja misalnya yang sudah berkembang di publik itu, polisi itu menarik personil-personilnya dari sipil, kementerian atau apapun namanya sejenis itu. Sama sekali tidak. Kalau lihat putusan tadi, amar tadi kan dia perkara tuh nggak ada tuh. Dan juga tidak berlaku yang surut. Yang diuji dia ini juga bukan pasal 28 ayat 3 itu. Yang dia uji adalah penjelasan pasal 28. Khususnya kata tadi itu di itu. Yeah. Atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Kalau kita bicara dalam sistem hukum, untung saya bukan hakim. Kalau saya hakim konstitusi, saya tolak ini barang ini. Atau kalau saya terima, saya hapus seluruh itu penjelasan pasal. Karena dalam sistem hukum, baik itu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 maupun dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal itu bukan hukum. Nah karena bukan hukum seharusnya tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi, bukan wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Bukankah penjelasan juga satu bagian? Tidak bisa, yang namanya pasal, yang namanya hukum itu di pasal. Dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan itu sudah menyatakan clear, penjelasan pasal bukan pasal. Pasal cuma ada di pasal, di luar itu tidak. Berarti tidak ada. Jadi, memang tidak ada. Karena itu saya bilang tidak ada nih. Kalau saya Mahkamah Konstitusi, saya hakim konstitusi, saya tolak ini. Ini permohonan ini. Atau kalau saya terima, saya tolak semua. Tidak boleh ada penjelasan dalam setiap pasal. Sebentar, coba. Ya, direspon dulu. Ini saya ingin menekankan yang paling paham dengan gugatan saya ataupun permohonan saya, dan paling paham terkait apa yang saya minta, dan paling paham apa yang kita inginkan di permohonan tersebut adalah kami para pemohon. Artinya apa? Kami inginkan Polri itu tidak boleh rangkap jabatan. Setelah kami kaji, ada di pasal 28 ayat 3 penjelasan,
kita masuk ke batang tubuh terlebih dulu. Pasal 3 menyampaikan tidak boleh rangkap jabatan. Kalau lu mau rangkap jabatan, mau tidak mau, syarat pertama dalam melepas statusnya sebagai Polri. Namun ada celah hukumnya di penjelasan, yang dimana penjelasan tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Artinya kalau dia berdasarkan penugasan dari Kapolri, dia boleh. Nah, itu kalau yang itu yang kita gugat biar tidak ada celah lagi untuk rangkap jabatan. Kalau di batang tubuh itu udah final. Kenapa? Jika anggota Polri ingin menjabat di luar institusi, syarat pertama ialah mengundurkan diri. Oke, final. Jadi nggak ada alasan mau segala macam, nggak ada. Ruang abu-abunya di penjelasan. Di penjelasan. Oleh sebab itulah kami mengujikan penjelasannya. Begitu loh. Tapi kata Prof itu tidak masuk dalam bagian satu kesatuan itu penjelasan itu. Ya namanya suatu perundang-undangan yang namanya batang tubuh dengan penjelasan itu satu kesatuan. Oleh sebab itu. Di mana ilmunya itu? Begini. Di mana ilmunya itu? Iya. Di mana Sebentar saya jelaskan dulu. Kamu belajar di mana itu?